Waalaikumsalam. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan webinar Canva Lovers Nusantara yang ke-18 tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada kita aturkan, curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabiin, tabiatnya hingga semoga kita mendapatkan syafaatnya besok pada yaumil qiyamah. Yang kami hormati Ketua Canva Lovers Nusantara, Kang Diro, yang kami hormati keynote speaker dari Canva Lovers Nusantara malam hari ini, Ibu Triwahyu Ningsih. Yang kami hormati narasumber hebat pada malam hari ini ada Bu Nur Aini Furqon. Tak lupa kepada seluruh ketua Canva Lovers Nusantara di masing-masing kabupaten dan juga pengurusnya, serta tak lupa yang kami banggakan, yang kami hormati, seluruh peserta webinar Canva Lovers Nusantara pada malam hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini kita bisa bertatap maya dalam kegiatan Canva Lovers Nusantara yang ke-18 di sela-sela kesibukan Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga dapat tergerak pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Semoga dari awal sampai akhir kegiatan kita nanti diberikan kelancaran dan insya Allah memberikan manfaat bagi kita semua, dan terutama semoga saja kegiatan pada malam hari ini nanti bisa membawa kemajuan pembelajaran di kelas kita sehingga nantinya hasil belajar peserta didik nanti akan dapat meningkat. Mungkin sebelum kegiatan kita mulai, saya sapa dulu untuk Bu Nur Aini Furqon, apakah sudah hadir di ruangan? Siap, sudah hadir Bu. Alhamdulillah. Oke, sehat nggih Bu Nur Aini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kang Dero, apakah juga sudah hadir di ruangan? Oke, alhamdulillah semoga Kang Dero juga hari ini dalam keadaan sehat karena minggu lalu agak kurang sehat, semoga keadaan sehat. Kemudian Bu Triwahyu Ningsih juga sudah hadir nggih? Bagaimana kabarnya Bu Triwahyu Ningsih? Alhamdulillah Ibu hadir. Oke. Dan juga Bu Eneng yang tentu saja selalu setia mendampingi kita, mempersiapkan segala kebutuhan kita. Terima kasih Bu Eneng, semoga juga selalu sehat. Biasanya sudah standby. Dan saya berharap juga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan di flyer dan di pengumuman kita bahwa hari ini kita akan belajar bersama-sama nanti bersama narasumber Bu Nur Aini Furqon. Kita akan belajar bersama, mari bergerak bersama, wujudkan merdeka belajar dan merdeka mengajar. Nah, Bapak Ibu, tentu kita sebagai pengajar, kita tidak cukup berhenti hanya bisa mengajar, tetapi kita juga harus terus belajar supaya ketika kita mengajar itu kita bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Baiklah Bapak Ibu, mungkin di sini saya izin share screen nggih, Bu Eneng. Ya, silakan Bu. Oke, sudah nampakkah Bu? Mungkin masih proses Bu. Iya. Baik Bapak Ibu, di sini perkenankan saya Nurdiati dari Canva Lovers Nusantara Kabupaten Temanggung. Hari ini akan bertindak selaku moderator, akan mendampingi bersama Bapak Ibu ketika belajar bersama dengan Ibu Nur Aini Furqon. Sudah masuk, Neng? Ya. Tampilan. Sudah masuk. Ya. Oh iya. Bapak Ibu, alhamdulillah pada kegiatan hari ini seri webinar Canva Lovers Nusantara berbagi yang ke-18 kita akan belajar bersama tentang asik dan mudahnya membuat komik pembelajaran dengan Canva yang akan dipandu oleh Bu Nur Aini Furqon.
Bapak Ibu, untuk kegiatan pada malam hari ini, susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pengumuman dari Sekretaris Kanva Lovers Nusantara, yang ketiga sambutan dan juga motivasi dari Ketua Kanva Lovers Nusantara, yang keempat sambutan dari Bendahara Komunitas Kanva Lovers Nusantara, yang kelima pemaparan materi dari narasumber, yang keenam sesi tanya jawab, dan juga yang ketujuh penutup. Bapak Ibu, marilah karena waktu sudah cukup malam, kita buka kegiatan malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan pada malam hari ini diberi kelancaran dan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa mengurangi rasa hormat bagi yang beragama lain, semoga dengan doa tadi kegiatan pada malam hari ini kita bisa lancar. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang kedua yaitu pengumuman dari Sekretaris Kanva Lovers Nusantara yang nanti akan menyampaikan beberapa hal-hal penting terkait kegiatan kita kepada Ibu Eneng. Waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya, sehat? Selamat malam. Alhamdulillah sehat Bu. Malam Bu Neng. Alhamdulillah. Malam Edi. Iya, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, yang sangat saya hormati, saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih telah hadir di sini. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama terkait dengan kesepakatan, kemudian yang kedua terkait dengan sertifikat 32 JP. Oke, sekarang saya akan share screen, mohon izin untuk share screen. Sementara saya memberikan pengumuman, saya minta dibantu tim Kanva Lovers Nusantara untuk mengklik gabung peserta yang ingin masuk ya. Minta tolong ya, Bu Mardiani mungkin ya. Makasih atau Bu Iin ya. Siap. Makasih ya. Oke, sekarang saya mau share screen. Oke. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Bu Neng. Ya, oke. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering ya membaca kesepakatan ini. Ini saya ingatkan kembali. Mungkin saya rasa memang banyak sekali yang saya amati hari ini yang peserta baru, terutama dari daerah Jawa Barat itu yang saya amati banyak sekali yang baru mengikuti pertama kali. Jadi ini tadi diminta untuk menyampaikan kesepakatan peserta Kanva Lovers Nusantara untuk bisa mendapatkan sertifikat 2 JP, yaitu 1 mengisi pendaftaran webinar, yang kedua mengikuti Google Meet sampai akhir, yang ketiga mengisi daftar hadir webinar selama webinar berlangsung. Kebiasaannya saya share itu jam 20.30 waktu Indonesia Barat di chat Google Meet. Kemudian biasanya batas waktu sampai jam 23.59 atau ada kalaupun kayak seperti minggu kemarin ada perpanjangan waktu itu karena kesalahan teknis dari daftar hadir dan sebagainya itu tapi untuk kesepakatan awal seperti biasa sampai jam 23.59. Oke, untuk info selanjutnya nanti akan kami sampaikan. Kemudian jangan lupa ya Bapak Ibu di screenshot ya. Jadi ternyata permasalahannya Bapak Ibu itu ketika mengisi daftar hadir
Oke, mungkin saya akan tunjukkan bagaimana cara mengisi presensi. Karena ternyata tidak sampai tombol kirim udah keluar, mengakibatkan Bapak Ibu sebenarnya hadir, banyak yang hadir, tetapi presensinya itu belum selesai ya. Contoh ya, di sini saya akan menunjukkan presensi yang kemarin, ya, yang seri kemarin itu harusnya presensinya itu sampai klik tombol kirim, tetapi baru baru sampai belum sampai klik tombol kirim udah Assalamualaikum. keluar ya gitu ya. Oke, sekarang saya tunjukkan bagaimana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di sini saya akan tunjukkan. Izin gabung. Ya, silakan Pak. Saya izin menjelaskan dulu ya. Oke, oh ini udah saya tutup sebentar. Ini saya akan memberikan contoh yang presensi yang seri sebelumnya. Oke, misal di sini diklik ya, ketika kita masuk di sini kita klik, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini seringkali Bapak Ibu ada yang baru setelah menjawab ini tuh ada yang baru sampai sini. Ya, kemudian ini misalnya saya isi sembarang ya. Maaf Bu, belum putih Bu. Nggak kelihatan layarnya Bu Neng. Oh, nggak kelihatan. Oh, ya. Oh ya, saya ulangi dari awal. Oke, sebentar. Ya, ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Oke, ya, oke. Di sini Sudah. seumpama ini saya mendemonstrasikan presensi yang seri kemarin. Di sini kan klik ya, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu ini seringnya berhenti sampai di sini. Sampai ke sebentar saya isikan biar saya tunjukkan yang ke berikutnya. Ini saya hanya untuk contoh ya Bapak Ibu. Nanti presensinya bukan ini. Oke. Nah, ini ada yang baru sampai sini sudah selesai. Padahal harus klik berikutnya. Nah, kemudian harus klik berikutnya. Nah, di sini baru daftar hadiah yang tadi kan umpan balik. Nah, ini baru silakan diisi tanggalnya tanggal sekarang, ini hari ini. Dan terus ini kalau yang ini upload, kalau Bapak Ibu memorinya memang tidak mencukupi, ya tidak wajib tapi diupayakan mengupload ya. Nah, baru di sini apakah Anda yakin ini semua ini tuh nggak cuma sampai di sini banyak sekali. Setelah saya saya ajak bicara secara chat pribadi, coba Ibu diingat-ingat kemarin sampai di mana saya tampilkan gitu. Oh, saya cuma sampai sini. Nah, jadi cuma klik ya, dikira kalau sudah klik ya itu udah selesai. Padahal ternyata belum klik kirim. Jadi ini harus diklik kirim sampai di sini ada tulisan terima kasih sudah terkirim. Nah, ada tulisan sudah terkirim. Nah, itu berarti presensi Ibu, Bapak itu sudah masuk ke form rekapan Google Classroom. Itu ya, itu Bapak Ibu ya, tentang cara mengisi presensi. Nah, kemudian sebentar saya ulangi. Kesepakatannya di sini jika peserta merasa sudah mengisi presensi di Google Form namun tidak mendapatkan sertifikat, maka peserta wajib menunjukkan screenshot di presensinya. Jadi harus menunjukkan buktinya screenshotnya. Jadi Bapak Ibu setelah diklik kirim ada tulisan sudah terkirim, mohon untuk di screenshot, disimpan sampai hari Minggu. Biasanya saya paling telat sertifikat kirim itu hari Minggu, paling cepat biasanya Sabtu pagi udah saya kirim. Tapi kalau ada kendala, saya Sabtu malam atau Minggu itu saya sudah ngirim sertifikat 2JP. Itu ya Bapak Ibu. Nah,
singkat waktu ada satu hal yang ingin saya sampaikan berdasarkan kesepakatan dari tim Kamfalover Nusantara bersama Kang Dero sebagai founder, kami akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada peserta yang sudah 16 kali berturut-turut dari seri 1 sampai seri 16. Nah, ya, di sini setelah kami sortir, kami olah data, ternyata pesertanya ada 3 yang sebenarnya ada yang 16, ada yang 15, ada yang 14, ada 13, ada yang 10. Nah, tapi kesepakatan kami yang mendapatkan sertifikat 32 JP adalah yang 16 kali berturut-turut seri 1 sampai seri 16. Itu untuk apresiasi kami yang pertama. Ini siapa saja akan saya umumkan di sini. Nah, ini ya, ini yang pertama Bu Tantri Meina Kalisti. Adakah di sini Bu Tantri? Ada nggak ya? Terus yang kedua adalah Bu Tuting Rosniawati dan yang ketiga Bu Yatni Mandasartika. Itu 3 peserta yang mendapatkan sertifikat 32 JP karena webinar Kamfalover Nusantara seri 1 sampai dengan seri 16. Yang belum tidak usah khawatir Bapak Ibu, besok akan mendapatkan sertifikat di 2 JB untuk seri 17 sampai dengan seri sampai 16 sesi dari mulai 17 dari seri 17 ya. Nah, ini ketiga sertifikat ini sudah saya kirimkan sejak beberapa hari yang lalu melalui email. Itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang sertifikat dan lain-lainnya, bisa langsung menghubungi ketua Kamfalover masing-masing. Nanti ketua Kamfalover yang akan menghubungkan ke kami tim Kamfalover Nusantara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neng atas beberapa pengumuman yang disampaikan tadi. Sepertinya memang itu cukup penting ya Bu Neng, penting sekali bahkan karena ketika teman-teman mengikuti kegiatan, terkadang kita lupa isi presensi atau apa, kemudian nanti mereka konfirmasi untuk meminta sertifikatnya. Nah, jadi untuk presensi Bapak Ibu mulai malam hari ini silahkan nanti dicek kembali apakah memang benar-benar sudah terkirim dan jangan lupa juga di screenshot. Namun screenshotnya tidak perlu dikirim ke grup, Bu Eneng. Ya, cukup nggak usah disimpan sendiri aja. Kalau saja. Ada masalah dalam sertifikat ya. Oke, jadi nanti jangan lupa dipastikan sudah sampai terkirim. Boleh Bapak Ibu screenshot, tidak perlu dikirimkan ke grup, cukup disimpan pribadi. Jikalau nanti ada permasalahan, baru bisa dikonfirmasikan. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk terus hadir dalam kegiatan Kamfalovers berikutnya. Selamat tadi kepada para peserta yang aktif dari seri 1 sampai 16. Alhamdulillah mendapatkan sertifikat 32 JP. Semoga sertifikat itu adalah suatu bentuk apresiasi, semoga bermanfaat. Namun di samping sertifikat tentu saja yang paling penting adalah ilmunya, semoga juga bermanfaat. Ya, terima kasih Bu Neng atas pengumumannya. Mungkin izinkan saya bagikan share screen lagi nggih Bu Neng. Bapak Ibu, mungkin sebelum kita melanjutkan kegiatan yang berikutnya, izinkan saya juga membacakan tata tertib dalam acara webinar pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan hadir 10 menit sebelum acara dimulai, dan tadi di tambahan Bu Neng adalah maksimal 30 menit sebelum acara berakhir. Kemudian nanti Bapak Ibu menggunakan nama asli di identitas Jimit, mempermudah kita nanti Bapak Ibu ketika akan bertanya kepada narasumber. Yang ketiga, walaupun kita dalam
tatap maya, Bapak Ibu silakan berpakaian rapi, sopan, dan nanti menjaga ketertiban. Posisi kamera jika memungkinkan silahkan on, namun jika terkendala sinyal boleh off. Pada saat narasumber nanti menyampaikan materinya, mikrofon harap di mute, dan nanti sesi tanya jawab mungkin Bapak Ibu bisa menuliskannya terlebih dahulu di kolom chat, atau ketika nanti sudah ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa raise hand untuk berbicara langsung. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi di akhir kegiatan. Nah, Bapak Ibu, untuk acara yang ketiga, mohon maaf tadi ketika adalah sambutan dan motivasi dari founder Canva Lovers Nusantara kepada Kang Dero, waktu dipersilahkan. Bu Nur ke Bu Tri saja dulu. Oh Saya iya. Bu Tri. Oh iya, oke. Baiklah, untuk sambutan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, yang pertama adalah sambutan dari dari Bendahara Canva Lovers Nusantara dari Bu Tri Wahyuningsih. Kepada Ibu Tri, waktu kami persilakan. Baik, Bu Nurdiati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini di sela-sela waktu weekend kita bisa menyempatkan hadir dalam keadaan sehat dan bersemangat tentunya dalam mengikuti kegiatan webinar di seri ke-16 pada malam hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, semoga pertemuan pada malam ini mendapat berkah dan manfaat, khususnya bagi kita yang nanti akan berdampak kepada anak didik kita. Yang terhormat Kang Dero, Kang Ihin, Bu Neng, Bu Iin, dan Bu Mardiani, juga seluruh peserta, seluruh ketua Canva Lovers Kota dan Kabupaten di seluruh Nusantara, dan juga seluruh peserta webinar pada malam hari ini, mendapat daun si anak dara di bawah sarang burung tempura. Salam santun pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Ya. Terima kasih santun biar tidak bosan. Cinta perih di titik nadir, pacar menjauh, sedihlah hati. Terima kasih berkenan hadir. Semoga Tuhan selalu memberkati. Terutama pada malam hari ini. Dapat berkah, dapat manfaat, dapat ilmu, dapat berkah silaturahmi, juga dapat manfaat itu sendiri. Bapak Ibu, pada malam hari ini seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita akan webinar pada kali ini adalah tentang asik dan mudahnya membuat komik pembelajaran dengan Canva. Komik pembelajaran merupakan media yang dapat, salah satu media yang dapat untuk mengatasi permasalahan dalam memahami suatu materi pembelajaran. Saya izin bisukan penggunaan analogi penggambaran cerita dalam itu dapat membantu siswa, diharapkan dapat membantu siswa memahami materi pelajaran. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang akan dipaparkan oleh narasumber Ibu Nur Aini Furqon MPD, Canva Lovers dari Sumbawa, tentang asik dan mudahnya membuat komik pembelajaran dengan Canva, bisa menambah wawasan kita, khususnya saya terutama dalam menyiapkan materi pembelajaran
yang mengasihkan, tidak hanya bagi kita yang membuatnya, tapi mudah-mudahan akan memberikan keasikan tersendiri kepada siswa sehingga mereka tidak bosan, tidak merasa terbebani dengan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Apalagi saya khususnya yang sekolahnya sekolah menengah kejuruan, di mana saya adalah guru produktif mata pelajaran perkantoran, itu beban jam pembelajarannya dalam satu pertemuan bisa 4 sampai 6 jam pelajaran. Sehingga kalau misalkan hanya seperti yang tempo hari atau yang lalu-lalu, bagaimana kita menyampaikan materi itu sebelum mengenalkan tanpa khususnya, mungkin saja tidak hanya membuat kita capek, tapi juga membuat anak didik kita merasa bosan dengan apa yang hanya disampaikan secara narasi saja oleh kita. Nah, dengan hadirnya Canva yang salah satunya adalah komik pembelajaran, mudah-mudahan ini membuat para siswa kita lebih asik, lebih tertarik untuk belajar, untuk menerima materi yang kita sampaikan, sehingga kebosanan itu menjadi hilang. Barangkali tidak banyak yang akan saya sampaikan sehubungan waktu juga. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini memberikan wawasan baru, menambah untuk yang sudah mengenal dan sudah mahir, ini untuk lebih mengingatkan kembali. Bagi yang baru, ya mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita dalam menyusun pembelajaran yang mengasihkan bagi siswa. Itu barangkali. Ini ada satu lagi pantun sebagai penutup, mohon izin. Cinta perih, sudah tadi ya, yang cinta perih. Semoga apa yang lupa saya tadi nyimpennya di mana ya. Karena boleh dicari dulu, Bu. Ya, setelah dapat googling, ini adalah petiklah mangga dengan galah, katanya Bu, karena sendiri ketinggian gitu. Jati dua menjadi terpencar karena dua itu pasti terpisah. Izinkan saya mengucapkan bismillah, semoga acara berlangsung dengan lancar. Amin. Bermanfaat. Demikian saja barangkali Bu Neng yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sampai akhir pertemuan pada malam hari ini mengikuti kegiatannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih Putri Wahyuningsih atas sambutannya, atas motivasinya, atas pantunnya yang banyak sekali, dan terutama adalah doanya. Semoga saja nanti kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Dan betul sekali tadi bahwa untuk pembuatan komik hari ini adalah tujuannya membuat media pembelajaran yang lebih menarik supaya anak didik kita baik dari TK maupun yang jenjang sekolah menengah atas bisa lebih tertarik dalam belajar. Untuk selanjutnya, terima kasih Putri Wahyuningsih. Kepada Kang Dero, di awal atau di akhir nanti ya Bu Ending? Kang Dero, gimana Kang Dero? Ya boleh sekarang. Ya. Oh iya, untuk sambutan dan motivasi yang kita tunggu-tunggu dari beliau, founder Canva Lovers Nusantara, Bapak Denny Rohendi, SPD MPD, waktu kami persilahkan. Monggo, Kang. Baik, terima kasih Bu Nurdiati atas kesempatannya. Suara saya jelas ini? Jelas, Kang. Jelas ya? Wajahnya juga jelas? Jelas. Segar, masih segar. Udah segar, udah sehat ya. Ya, alhamdulillah Bu. Kemarin sempat nutup mata seperti ini ya. Nah, sekarang Allah kasih kesehatan. Amin. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang pertama, terima kasih untuk tim yang hari ini bertugas. Ada Ibu Nurdiati, ini dari Temanggung nih, Unfollowers Temanggung sebagai moderator. Kemudian yang kedua, narasumber utamanya Bu Nur Aini Furkon. Nah, ini dari Sumbawa. Sumbawa itu dengan Bu Erma berarti ya? Ada Bu Erma di sini. Betul ya Bu Erma ya? Ada Bu Erma, siap. Terima kasih. Kemudian juga ada Bu Tri tadi sebagai bendahara komunitas Unfollowers Nusantara dan tentunya Bu Neng yang selalu setia menemani kita semua. Nah, luar biasa, terima kasih Bu Neng. Kemudian juga ada teman-teman dari tim Unfollowers Nusantara, Kang Ihin dan teman-teman yang lain. Kemudian juga ada para ketua Unfollowers yang hari ini hadir, saya tidak bisa menyebut satu-satu. Dan luar biasa, 250, ini kalau tidak dipatok meet kita 250, ini yang ketuk-ketuk pintu masih banyak. Nggak apa-apa, mungkin ini seleksi alam begitu ya. Nah, yang duluan hadir ya pertama masuk gitu. Bisa kalau yang terlambat duduknya di depan. Ya, kalau yang awal biasanya di belakang duduknya. Itu saya dulu seperti itu. Nah, baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Nah, untuk teman-teman nanti yang hari ini belum berkesempatan ada di meet kita, Bu Neng, kita berikan toleransi begitu. Nanti akan ada rekaman, bisa menonton rekaman dan tetap mengisi presensi sampai besok sore lah. Untuk nanti kita kasih, tadi banyak dibahas tentang sertifikat. Baik, sekali lagi alhamdulillah saya izin untuk share screen dulu. Sebelum ke Bu Nur Aini, saya juga ingin banyak belajar tentang komik ini, luar biasa ya. Saya tuh satu PR di Canva itu belum banyak emot begitu ya. Satu tokoh yang emotnya macam-macam gitu itu belum saya temukan gitu ya. Nanti mungkin bisa berbagi Bu Nur Aini, jangan-jangan sekarang Canva sudah ada di situ. Kita sama-sama belajar. Nah, teman-teman, saya izin dulu untuk share screen ya. Ini ada sedikit hasil ngulik tadi gitu ya. Apa yang bisa disampaikan ke teman-teman? Nah, coba kita bagikan di sini. Nah, hasil sedikit mengolah dari berbagai sumber. Masih menunggu tampil ya. Nah, sudah mulai. Tapi yang muncul adalah gelap. Nggak apa-apa. Nah, kita slideshow dulu. Sudah terlihat, Bu Neng? Ada gelap gitu? Sudah ya? Masih gelap itu. Hitam. Memang sengaja, Bu. Itu slide-nya hitam. Iya. Hitam tak selalu gelap ya. Nah, tadi kalau Bu siapa? Bu Tri pakai pantun, saya langsung nyari di chat GPT ini ya. Saya langsung dapat ya. Kaca cembung terkena sinar. Cakep. Cakep. Tetangga depan berbuat onar. Aduh, jangan sampai. Jangan. Selamat bergabung di acara webinar. Semoga kebahagiaan kita berbinar-binar. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Dapat pantun ini tidak lebih dari 1 menit. Ya, dengan teknologi. Yang kedua, sambal terasi campur gulai. Cakep. Banget Makan pagi. Enggak enak itu. Sebelum webinar kita mulai, mari awali dengan bersyukur. Saya jadi pujangga ya, bisa saya buat pantun dengan AI. Oke. Baik teman-teman, saya izin tidak lama, mungkin 7 menit ke depan Bu Nur Aini sebelum mengawali sesi. Nah, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk kita semua karena sampai detik ini sudah 1.610 pengikut. Luar biasa. Nah, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti komunitas kita di Unfollowers Nusantara. 18 pertemuan hingga hari ini, kalau tanpa support kita semua, komitmen, kolaborasi, angka ini tidak akan tercapai. Tapi sekali lagi, bukan banyak sedikitnya angka, tapi yang terkeren adalah semangat kita dan sensasi kita untuk terus mau belajar dan berkembang. Oke, ini siapa yang belum follow teman-teman? Adakah yang belum follow? Nah, yang belum follow nanti dibantu oleh Bu Neng, linknya akan kita share. Silakan. Nah, ini ada yang belum follow ya. Nanti Bu Neng mungkin bisa langsung masuk ke PMM. Teman-teman yang belum follow kita tembak saja. Ayo segera follow. Keluarga besar kita rumahnya di sini di PMM agar tercatat aktivitasnya di nasional. Oke. Kemudian, nah di acara malam ini, sekali lagi juga ini ucapan terima kasih, asik dan mudahnya membuat komik pembelajaran dengan Canva, yang tercatat 291 guru yang telah mendaftar, dan yang ada di Meet ini 251 karena emang kuotanya segitu gitu. Nah yang lainnya mungkin masih pada ketuk palu, menanti di sini yang terlempar biar mereka masuk, jangan seperti itu ya.
Jadi menumbangkan yang lain supaya bisa masuk. Jangan seperti itu. Tapi kalau terlempar kesempatannya ada, ya mungkin itu berkah. Nah, bagi teman-teman saya lagi nanti yang belum bisa gabung itu bisa masuk melalui rekaman yang akan nanti kita share. Baik. Nah, Kang Dero izin berbagi sedikit 7 menit ke depan. Bagaimana kita bisa membangun sugesti baik, sugesti positif menjadi seorang pendidik. Materi ini diolah dari berbagai sumber untuk menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk menjadi para pendidik yang senantiasa dirindukan. Teman-teman boleh tulis di chat meet kita, guru yang dirindukan ialah guru yang ... Silakan tulis di chat meet kita. Oke, silakan. Guru yang dirindukan ialah guru yang apa persepsi teman-teman? Lucu, humoris. Wah, senang sekali ya. Oke, betul. Berinovasi dan menyenangkan. Terima kasih. Menyenangkan. Humoris. Tuh, kita aja sebagai guru senang ya kalau kita punya guru yang humoris gitu ya. Apalagi siswa kita. Guru yang menginspirasi dan memotivasi. Ramah pada siswa. Keren. Gaul. Wow. Guru gaul. Keren. Nah, TikToknya diaktifkan ya. Oke. Guru yang selalu dekat di hati siswanya. Keren banget. Inovatif. Lucu. Nah, saya nggak tahu apa saya termasuk guru yang lucu di kelasnya. Oke, bagaimana? Guru yang paling menyenangkan di kelas, bijaksana, kemudian kata kunci yang lain menginspirasi, pintar, oke, betul sekali ya. Kemudian kreatif, menarik, menyenangkan, lucu, nggak galak. Nah, kalau lucu galak, mungkin di balik galaknya dia lucu. Dekat dengan siswa, siap. Kemudian ramah. Teman-teman ketika membaca kata-kata ini senang nggak hati kita? Senang nggak ketika membaca kata-kata ini, kata-kata positif yang ditulis teman-teman? Senang. Senang ya? Berbaur, kaya raya. Nah, wah mantap nih, gurunya kaya raya. Mengerti kemauan murid, siap. Kemudian kata yang diucapkan adalah kata menyenangkan. Mampu memahami kebutuhan siswanya, betul. Guru yang asyik, oke. Sekarang bahkan guru yang sudah satu frekuensi dengan anaknya ya. Menyenangkan, asik, dan sebagainya. Terima kasih. Guru yang asik dan seru. Ditunggu kehadirannya di sekolah. Nah, iya, betul. Humoris, penyayang. Siap. Terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan. Mudah-mudahan ini jadi enak dipandang. Nah, ternyata guru juga harus eye-catching ya. Jangan sampai kerudung dan sepatunya harus sama atau tidak ya kerudung dan sepatu. Enggak juga kali ya. Tapi kalau kerudung dengan baju, nah itu harus sinkron. Bagi ibu-ibu. Nah ya, yang laki-laki juga sama. Penampilannya harus menarik. Perhatian, humoris. Oke, siap. Murah senyum. Terima kasih teman-teman. Semoga itu jadi doa untuk kita semua menjadi guru-guru yang dirindukan. Nah, fakta di lapangan masih ada 2 kriteria yang seperti ini teman-teman. Ini persepsi dari siswa kita. Fakta di lapangan yang A. Siswa mengatakan seperti ini. Malas masuk, gurunya boring. Pinter sih gurunya, tapi tak satu pun nggak ada yang masuk ke otak saya. Habis ngajarnya buat diri sendiri, di papan tulis, begitu ya. Guru itu tulisannya kayak ceker ayam, bikin mata pedih. Gimana sih? Ngajarnya nyerocos melulu, apa yang disampaikannya aku nggak ngerti, gitu kan. Ngajarnya nggak semangat, bikin belajar nggak gairah. Ngajarnya marah-marah melulu, jadi malas masuk. Nah, pernah ya ngedengerin kata-kata itu dari siswa? Dan itu merdeka, boleh loh testimoni siswa seperti itu. Apalagi sekarang ada Sulinjar, survei lingkungan belajar. Nah, kita menjadi objek yang kemudian akan dibidik oleh siswa kita. Tapi di sisi lain ada juga guru yang testimoni dari siswanya seperti ini teman-teman. Nah, ini baru guru. Disiplin dan bikin kita selalu semangat belajar. Neranginnya jelas, humoris, suasana kelasnya menyenangkan. Wow, ini baru guru ideal. Bikin kita selalu rindu masuk kelas. Saya juga bingung apakah saya di posisi A atau di posisi B. Dan ini tidak untuk di-upload kemanapun. Yang harus kita lakukan adalah refleksi ke dalam hati kita. Semoga kita tidak menjadi yang nomor A, yang huruf A, tapi kita bisa mewujudkan cita-cita kita yang dirindukan, sehingga testimoni yang keluar dari para siswa kita adalah di testimoni yang B. Oke, menjadi guru yang membuat siswa seperti apa yang dirindukan? Tidak mengantuk di kelas. Selalu rindu untuk belajar, selalu termotivasi untuk belajar, kemudian apalagi senantiasa berbahagia saat belajar. Bahagia kunci ilmu. Kemudian apalagi merasa kehilangan ketika guru tidak ada. Nah, ini saya belum sampai di titik ini. Susah sekali. Setiap ada dinas luar, sepertinya mereka senang. Ya, merasa kehilangan ketika guru tidak ada. Atau memang nalurinya siswa kita seperti ini. Kemudian apalagi? Tidak merasa jenuh dan jemu saat belajar. Dan yang terakhir adalah
guru yang bisa menemukan potensi siswanya dan mewujudkan cita-citanya. Nah, semoga ini menjadi doa kita bersama. Tidak akan ada guru yang ideal, tapi kita bisa optimal untuk mendekati kondisi ideal dengan cara menghadirkan keberpihakan untuk peserta didik kita. Nah, ini kata-kata yang positif dan kata-kata yang negatif. Dengan pendekatan budaya positif, tentu kita akan mendorong kata-kata positif ini yang akan keluar dari mulut guru-guru kita. Filosofinya adalah air yang diberikan kata-kata positif saja, setelah diteliti di sekian bulan ke depan, ternyata molekulnya itu menjadi dahsyat, menjadi paripurna, menjadi heksagonal, dan bagus, indah, dan elok. Tapi kalau air ditempeli kata-kata negatif dan buruk, ternyata molekul-molekul airnya menjadi hancur. Ini Masaru Emoto sudah melakukan penelitian ini. Jangan sampai kita mengatakan bodoh. Aduh, ini kata-kata saya nggak nyaman untuk disebutkan, tapi teman-teman bisa lihat kata-kata negatifnya seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti ini dan jangan pernah ada lagi. Tapi harus kita bangun adalah kata-kata positif. Bagus sekali, hebat, pintar, cinta, terima kasih, luar biasa, keren, apresiasi. Nah, ini budaya positif yang hari ini harus kita gemakan untuk para peserta didik kita. Seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Setuju nggak teman-teman? Kita harus berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Makanya semangatnya adalah sukses bersama dengan 6B. Nah, itu yang selalu kita gaungkan. Yang B yang pertama adalah senantiasa untuk belajar. Di posisi apapun kita hari ini, belajar adalah kunci utama untuk menemukan mimpi peserta didik kita di masa depan. Kita akan pensiun segera, peserta didik, jatah waktunya mungkin masih lama. Dan mereka akan menikmati sensasi Indonesia emas ke depan. Kita yang harus mempersiapkan anak-anak kita dengan cara kita juga terus belajar dan belajar. Oke, selain guru yang dirindukan, kita juga ingin menjadi guru-guru yang kreatif. Dengan cara apa? Menginspirasi, menggerakkan, dan meneladani. Bisa nggak siswa kita sebagai teladan bagi diri kita? Bisa. Karena belajar bukan hanya dari mereka yang usianya lebih senior dari kita. Bahkan dari siswa yang lebih junior sekalipun, kita masih tetap untuk bisa meneladani perilaku mereka yang baik. Nah, pembelajaran di era 4.0 gitu ya, atau di era Society 5.0, nah ini kita luar biasa ya dengan adanya YouTube, Google, dan kemudian ChatGPT yang tadi saya buktikan. Tapi guru harus tampil lebih menarik dari YouTube dan Google. Walaupun dari segi kemampuan akademik kita ini kalah dengan teknologi. Tapi yang harus dipastikan kita tidak akan pernah kalah. Karena kita bisa mengajarkan empati, karakter, disiplin, tanggung jawab, dan kasih sayang serta cinta untuk peserta didik kita. Dari sisi IQ mungkin kita kalah, tapi kita pastikan teknologi di tangan guru-guru yang hebat itu akan menghadirkan sensasi yang luar biasa. Teknologinya jalan, karakternya kita sebagai guru juga mewujudkan bagaimana para siswa kita menghadirkan karakter yang luar biasa. Nah, saya sedikit lagi, ini kiat membuka pembelajaran yang kreatif teman-teman. Yang pertama, biasakan untuk membuat kontrak belajar yang menarik. Kemudian pastikan sebelum pembelajaran dimulai, semua peserta dalam keadaan bahagia. Itu yang hari ini saya lakukan, mungkin dengan tebak-tebakan, dengan bernyanyi, mungkin dengan bertanya, ya, untuk asesmen awal pembelajarannya, agar tercipta suasana kelas yang bahagia. Ya, ada salam yang semangat, kemudian bertanya kabar dengan menggelegar, walaupun kondisi kehidupan kita belum optimal begitu ya, di tanggal tua dan sebagainya. Buat yel-yel pembelajaran, ini juga penting. Dan ketika itu semua sudah terjadi, antarkan peserta didik kita ke zona alfa. Dengan cara apa? Ice breaking, game, storytelling, quiz, dan sebagainya. Zona alfa itu adalah membuat peserta didik kita terlena di alam bawah sadarnya, sehingga tanpa dia sadar, sebenarnya dia sedang dalam kondisi belajar dan optimal. Nah, menurut Mas Menteri, jadilah pelajar Pancasila yang banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Ini quote Mas Menteri kita. Semoga teman-teman bisa mewujudkan para peserta didik kita ke depan menjadi peserta didik yang banyak tanya. Nah, yang banyak tanya jangan dimusuhi. Yang banyak mencoba, kreatif jangan dimusuhi. Apalagi kemudian banyak karya. Kadang kita menemukan peserta didik kita yang nyeleneh ketika menjawab, tapi dia luar biasa ketika diminta untuk berbicara. Nah, itu kemudian diapresiasi. Siapa di antara teman-teman yang hari ini sangat bahagia bekerja dengan posisinya yang ada saat ini? Ada yang bahagia hari ini? Di posisi sebagai guru, pasti ya? Bahagia banget. Bahagia banget, walaupun dalam posisi keterbatasan. Ya, sekali lagi saya menyatakan bahwa kebahagiaan tak diukur dengan isi dompet kita. Bahagia bukan di baju, tapi bahagia di kolbu. Bahagia bukan di logam mulia, tapi bahagia di akhlak mulia. Insya Allah ya, berkah untuk kita semua.
Berbahagialah karena kita adalah orang-orang yang Allah telah pilih mengabdikan hidupnya dalam dunia pendidikan. Berada di dunia pendidikan, hidup kita menjadi lebih terarah dan mawas diri. Nah, semoga ini menjadi doa untuk kita semua. Nah, ini juga bencana dahsyat selain bencana alam yang kita hadapi. Nah, teman-teman, ini adalah tantangan orang tua di era digital kita saat ini. Bagaimana maraknya peristiwa bullying, begitu ya, kemudian penggunaan teknologi, kemudian pornografi, pacaran, pil, dan sebagainya. Ini menjadi tantangan orang tua di era digital. Kita ini orang tua secara biologis untuk putra-putri kita di rumah, tapi secara ideologis kita juga orang tua bagi kita yang ada di sekolah. 3 dosa besar pendidikan yang menurut Mas Menteri harus kita hilangkan. Yang pertama bullying, yang kedua kekerasan seksual, dan yang ketiga intoleransi. Mari wujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk peserta didik kita. Hindari segala bentuk tindakan kekerasan, bullying, dan juga intoleransi. Dengan cara apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, dan ini sudah menggema dalam hati sanubari kita, Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Kalau kita membidik siswa menjadi profil pelajar Pancasila, pastikan kita juga siap untuk menjadi profil pendidik Pancasila. Dan yang terakhir, mari kita semangat untuk terus menjadi guru yang dirindukan, guru yang menjadi favorit para siswa dengan cara apa? Kehadirannya dirindukan, kata-katanya menginspirasi, sikapnya diteladani, dan nasihatnya menyejukkan hati. Semoga amal segala bentuk ibadah kita menjadikan kita siswa sebagai investasi kebaikan, akan mewujudkan diri kita menjadi orang-orang yang kemudian luar biasa di masa yang akan datang untuk peserta didik kita. Semangat untuk teman-teman yang hari ini akan belajar, dan pastikan energi kita istiqomah ya, komitmen untuk terus belajar, dan belajar. Terus menjadi guru yang dirindukan, tidak menjadi guru yang ditinggalkan, apalagi menjadi guru yang ditanggalkan. Semangat untuk kita semua, sukses berkah untuk kita semua, selamat dan semangat. Usia boleh tua, tapi semangat tak boleh menjadi senja. Semangat untuk terus belajar. Terima kasih dari Kang Dero. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali, terima kasih Kang Dero atas motivasinya yang luar biasa. Tadi sepertinya isinya inti semua ya itu. Tidak ada pembukaan, tidak ada penutup. Tapi inti, penting semua. Jadi Bapak Ibu, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Dero, semoga di awal itu membuat kita bahagia, dengan bahagia, semoga juga anak-anak bahagia. Dan di sini semoga dalam kesempatan pada malam hari ini adalah salah satu usaha kita menjadi guru yang favorit tadi. Supaya kita kehadirannya dirindukan, kata-katanya menginspirasi, sikapnya diteladani. Nah, salah satu membuat anak-anak bahagia ketika di kelas nanti akan disampaikan oleh Bu Nur Aini Furqon, di mana membuat media pembelajaran dengan komik. Mungkin kalau dulu kita hanya mengenal komik itu berisi hiburan-hiburan saja ya, tapi ternyata komik hari ini bisa kita gunakan untuk media pembelajaran. Terima kasih Kang Dero atas motivasinya. Baik Bapak Ibu, di sini untuk kegiatan kita, acara yang berikutnya adalah acara inti Bapak Ibu. Jadi materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya share screen lagi. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama narasumber hebat pada kesempatan ini adalah beliau Bu Nur Aini Furqon MPD. Beliau adalah berasal dari Kanva Lovers Sumbawa. Beliau guru penggerak angkatan 2 dan sekarang sebagai PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Moyo Utara, dan juga menjadi pengajar praktek guru penggerak angkatan 6 dan juga angkatan 9. Dan beliau adalah salah satu dari guru inspiratif Kabupaten Sumbawa tahun 2023. Nah, kiranya tidak bijaksana jika saya berpanjang lebar, tapi tadi Bu Tri Wahyuningsih sudah pantun, Kang Dero pantun, saya juga adalah sedikit. Nah, tapi mohon maaf kalau masih kalah dari beliau berdua. Bapak Ibu, Sungai Keramat di Pulau Sumatera letaknya dekat dari rumah si Mamat. Selamat datang Kanva Lovers Nusantara. Semoga webinar ini memberi manfaat. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama dari narasumber hebat kita kepada Ibu Nur Aini Furqon. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nurdiati. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar Bu. Jelas. Jelas.
Pas. Jelas, Bu. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Kang Denny Ruhendi MPD yang biasa kita sapa dengan Kang Diru, yaitu selaku founder Canva Lovers Nusantara. Yang saya hormati Kanda kita Tri Wahyuningsih SPD selaku bendahara Canva Lovers Nusantara yang tadi sudah menyampaikan ya sebagai keynote speaker, Ibu Nurdiati SPD yaitu Canva Lovers Temanggung selaku moderator, dan juga seluruh Canva Lovers Nusantara yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, hari Jumat, tanggal 8 September 2023, kita diberi keinginan langkah untuk belajar bersama dalam kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat kita semua ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang mudah dan asiknya membuat komik menggunakan Canva. Sebelum saya mulai, izinkan saya bertanya dulu. Saya ini ya ingin ngajak Bapak Ibu semua peserta untuk join ya di live. Ini yang saya sematkan di chat room ya Bapak Ibu ya. Saya akan ini ya untuk share screen. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, apakah sudah kelihatan? Oh, bukan ini. Sorry. Bentar. Ya, yang ini. Oke. Apakah sudah tampak ya Bapak Ibu? Silakan. Ini ada 2 pertanyaan nih buat Bapak Ibu. Apakah pernah? Kodenya benar nggak? Ini kodenya keliru, Bu. Maaf. Ini nih, yang kedua. Nggak Ya. Itu nggak bisa masuk. Iya, maaf. Iya. 807 ya berarti ya, yang benar ya. Oke. Terima kasih. Sudah kelihatan ya namanya? Ada 2 pertanyaan ya Bapak Ibu. Nanyanya nanti dulu ya tentang ini apakah sudah pernah membuat komik menggunakan Canva sebelumnya? Silahkan dijawab dulu. Iya, ini anonim ya. Silakan diketik dulu namanya ya. Ada Bu Erma. Iya, Pak Sarwo belum. Ulang kodenya tadi, Bu. Oh, yang kedua. Udah share. Yang di bawahnya. Apakah kelihatan? Enggak ada, Bu. Oh, sebentar. Saya share ulang ya. Ya. Ini nggak kelihatan, Bapak Ibu? Belum. Oke. Sudah bisa masuk kok. Sudah nampak. Ya. Sudah, Bu. Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu komik seperti apa sih yang bagus?
Kusuma Dewi belum pernah, Ibu Dewi. Iya, kemudian cerita yang menarik alurnya. Oke, Hayati. Bu Srianti yang berwarna. Oke. Oh. Arbaina. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Baik, sambil saya stop dulu ya share screen-nya ini. Bapak Ibu, kita semua tahu ya bahwa mungkin dari kecil kita udah terbiasa melihat ya, membaca atau membaca buku-buku komik mulai dari One Super, tentang hewan peliharaan mungkin ya, atau istilahnya gambar-gambar fiktif, imajinatif yang membuat kita hanyut di dalamnya ya Bapak Ibu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Deru, luar biasa yang sudah disampaikan bahwa sebagai guru itu kita harus bisa menginspirasi, bisa memberikan semangat untuk anak didik kita agar pembelajaran bisa tidak membosankan. Apakah saya izin untuk stop dulu ya share screen-nya. Dulu. Oke. Apakah sudah tampak ya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Bu. Izinkan saya presentasi dulu sebentar ya. Jadi apa sih komik itu? Jadi ya, komik itu adalah gambar bercerita yang disusun secara naratif. Isi dari komik kebanyakan juga bertema segar, lucu, komedi, edukatif. Hal ini ya juga mengusung topik tidak serius, yang lebih serius. Orang yang membuat gambar komik kita sebut dengan komikus, dan setiap sosok tersebut memiliki karakteristik visual yang khas. Nah, tahapan dalam membuat komik, Bapak Ibu, ini saya presentasi atau langsung kita buat aja ya? Silakan, monggo Ibu, apapun. Presentasi dulu aja, Bu. Tapi kalau apa lebih baik dipresentasikan dulu ya. walaupun sekilas agar dapat bayangan. Ini karena saya nyiapin berapa ini tampilannya Bapak Ibu. Ya. Saya sudah coba buat ini ya untuk hari ini. Tadi bentar. Nah, kebetulan Bapak Ibu, saya adalah guru matematika ya. Jadi saya sudah coba membuat komik seperti ini. Ya. Jadi temanya ya, judulnya adalah mencari nilai pi. Di dalam komik ini saya menggambarkan ada 2 orang teman ya, yaitu Julia dan Hendra. Keduanya sama-sama siswa ya, kelas 8. Tampak ya tulisan gambarnya ya Bapak Ibu. Nah, ini saya di sini menceritakan tentang bahwa mereka itu penasaran dengan istilah pi ya. Ada istilah pi yang dimana Julia itu nanya sama Hendra, nah, kamu pernah nggak dengar istilah pi? Oh, yang kemarin disebut oleh Bu Guru itu, yang katanya besok mau dibahas. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa cara untuk menemukan pi itu dengan praktek langsung. Sehingga harapan saya setelah anak-anak nanti lihat komik ini, mereka juga terbantu untuk praktek menemukan nilai kanva itu, nilai pi maksud saya, menemukan nilai pi, itu ya. Jadi sebelum membuat ini Bapak Ibu, saya harus membuat storyboard dulu. Storyboardnya, bentar, sudah saya siapkan di sini. Nah,
kayak gini ya. Jadi sebelum kita membuat komik, Bapak Ibu, kita tulis di sininya judulnya apa atau tema yang ingin diusung ya. Terus oleh siapa, jumlah halamannya ada berapa. Ini untuk tampilan ya. Terus, nah, ini ada beberapa kolom ya, Bapak Ibu, nomor, frame, dan isi frame, dan elemen yang diperlukan. Jadi, sebelum kita membuat komik, kita punya gambaran dulu, kita mau buat seperti apa. Nah, tentunya di halaman pertama itu yaitu cover ya, covernya tentunya harus lebih menarik ya, Bapak Ibu ya, berwarna, menarik, dan mengundang rasa ingin tahu dari isi komik itu. Jadi, mungkin ya, apa yang ditampilkan ini masih terlalu sederhana ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih kreatif lagi nantinya, menggali lagi, explore terus. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita coba ini ya, sama-sama praktek ya. Kita pertama, seperti biasa kita buka ini ya, Google, atau langsung ketikkan Canva di ini. Nah, dari ini, dari Google App, juga bisa muncul ya Bapak Ibu ya di sebelah sini, di bawah Canva. Kita bisa tampilkan. Nah, ini dipilih dulu email yang mana kita pakai. Kemudian Ibu Nurdiati, saya berapa menit ya ini presentasi? Saya khawatir ini. Mungkin monggo jika sampai jam 9 ya Bu. Nah, nanti kalau misalnya lebih tidak masalah. Baik. Terima kasih Bu Nurdiati. Ini tampilannya sudah ini. Saya izin tutup ini dulu ya kamera ya, soalnya nggak muncul lelet. Iya, mungkin sinyalnya agak ini, boleh ditutup saja ya. Bu Nuraini. Iya, terima kasih. Ya. Banget. Kelihatan nggak di situ? Hitam ya? Masih di halaman awal Google. Oke. Bentar. Ya. Kita coba buka Canva. Udah lihat ya? Udah kelihatan ya? Kita scroll ke bawah ya Bapak Ibu. Di sini ada tulisan Canva. Kita pilih salah satu ini email yang akan kita pakai. Usahakan pakai email, harus pakai akun belajar ya Bapak Ibu ya. Karena dengan akun belajar kita bisa pakai fitur-fitur yang gratis dan banyak variasinya. Lebih seru. Aduh, ini kok lelet banget ya. Gimana Bu untuk masuk Canva-nya? Masih agak kesulitan. Iya Ibu, benar. Ntar dulu saya coba pakai. Bisa di stop screen ulang. Ya. Screen ulang, oke. Kita langsung ke Canva aja ya Bapak Ibu ya. Udah kelihatan? Belum Bu. Oh ya, sedang. Oke. Sudah Bu. Sudah. Oke. Terima kasih. Oke, langkah pertama Bapak Ibu, kita bisa ketikkan di ini ya, di atas ini tulisan komik. Nah, nanti akan muncul pilihan-pilihan template yang luar biasa, bervariasi, menarik. Ini cara pertama ya Bapak Ibu ya, cara pertama untuk membuat komik. Misalnya kita ingin buat, nah yang tadi itu saya pakai yang ini. Yang ini ya. Kita bisa coba sesuaikan. Nah, ini kan tampilannya kecil ya. Nah, ini kan. Tapi sebelum untuk ke sini, kita harus buat storyboard dulu, Bapak Ibu. Ingat, dalam membuat komik itu harus alurnya juga harus runtut,
juga menarik dan berbobot juga sih. Dan gimana apa yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak itu bisa tersampaikan dengan baik. Itu ya. Nah, di sini misalnya ya kita ganti, kalau tadi kan menemukan nilai pi ya. Jadi disesuaikan dengan ini, dengan Bapak Ibu sebagai guru apa bisa disesuaikan. Jadi bisa dituliskan di sini misalnya kebetulan ini kan tentang PR ya, PR matematika ya. Jadi kita ganti aja pakai bahasa Indonesia. Misalnya did you finish your math homework? Ketiknya seperti tadi ya, mencari nilai pi gitu ya. Kok layarnya nggak jalan ya? Bu Nur Aini, Itu, ini iya. di tampilan kami masih template ya. Oh gitu, astagfirullah sekali. Maaf Bapak Ibu. Iya, tidak apa-apa. Ini sudah? Padahal Belum. sudah tutup kamera. Ya, sudah. Sudah nampak di dalam. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi saya ulang lagi ya. Ini sudah. Yang tadi udah Ya, nih. Ya, kita ketikkan komik ya Bapak Ibu ya di sini. Sampai disesuaikan template. Ya. Di sini terus kita pilih template yang kita suka ya Bapak Ibu ya. Karena kembali ke kreativitas kita. Hal yang tidak bisa kita perdebatkan adalah kesukaan kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya saya sukanya warna oranye, mungkin Ibu Neng sukanya warna pink mungkin ya. Iya, tahu banget. Ya harus kita ini pilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya yang ini. Tapi udah nampak ya? Tolong kasih tahu saya karena saya nggak bisa ini. Nampak Ya, ini. Ya. Nampak. Nah, di situ kita sesuaikan Bapak ya judulnya. Guru TK misalnya cocok banget ini sebenarnya buat komik ya. Buat di atasnya misalnya. Nah, ini Masih nggak jalan tuh. nggak jalan lagi. Aduh, gimana? Itu sih di layar sesuaikan template. Masih belum jalan Bu En. Mungkin ini Bu udah share seluruh layar belum? Gimana Bu? Di share screen-nya adalah seluruh layar. Entire screen. Share screen tuh pilih yang seluruh layar. Biasanya kalau tab sama jendela itu sering kendala. Ya, saya pakai itu Bu Neng. Kayak itu. Oh, pakai itu. Oh, ya. coba di-share ulang, Bu. Iya. Oh iya. Udah Bisa Bu. Ya. Coba jalan nggak Bu? Jalan Bu. Bagus. Oke, terima kasih. Nah, gini Bapak Ibu. Oke. Ya. Mungkin tab yang lain yang tidak terpakai bisa ditutup biar agak ini ya ringan. Oh iya, terlalu banyak anak yang terbuka. Aduh. Misalnya ya Bapak Ibu ya, udah kelihatan ya. Harusnya kita buat ininya dulu, harus buat storyboardnya dulu ya Bapak Ibu ya. Misalnya ceritanya itu kita mau tentang lingkaran misalnya ya. Apakah sudah kelihatan ini? Sudah, Bu. Ya. Nah, ini tokoh-tokohnya Bapak Ibu bisa ganti, bisa juga pakai ini lagi. Nah, untuk tokoh-tokoh yang ada
di sini bisa dipilih misalnya kita mau ada guru ya, tampil guru berhijab misalnya ya. Bu, mohon maaf bisa tampilannya diperbesar? Oh, baik, terima kasih. Kan saya Ya, oke, sip, udah bagus. Makasih, Bu. misalnya ini gurunya ya. Ini gurunya. Tokoh-tokohnya ya, kita libatkan ibu guru. Sini ya. Nah, biasanya di template itu Bapak Ibu ada speech bubble ya. Itu di slide berikut-berikutnya ya. Kita bisa copy dan pastikan di sini. Kalau misalnya ini kan ngadepnya ke sini ya, kita bisa balik secara horizontal ya. Nah, ini bu gurunya mau ngomong, misalnya kita copy tulisan ini, kita pindahin ke sini, kita tuliskan, hai anak-anak, ayo kita cari benda yang berbentuk lingkaran. Misalnya ya, ini untuk awal. Ini karena tulisannya kapital ya, bisa kita pakai huruf yang lebih kecil. Nah, seperti itu ya. Ini kita hapus, kita coba copy ya tulisan ini. Iya. Ayo teman-teman. Misalnya ya. Ayo teman-teman, kita jalan ke sana. Ya. Oh, saya yakin Bapak Ibu udah terbiasa ya mengoperasikan Canva, jadi kreativitas itu akan muncul sendiri. Nah, yang ini kita ganti aja. Gambar apa ya kira-kira? Misalnya, lihat itu ada kaleng bekas misalnya. Lihat itu ada kaleng bekas. Nah, untuk cari kaleng bekas, kita bisa cari di elemen ya, Bapak Ibu ya. Kaleng bekas. Tolong beritahu saya kalau ngadat lagi ya. Aman, Bu. Cukup ya, Bapak Ibu. Ya. Misal ini tong ya. Misalnya ini ada kaleng. Ya. Kita ini kan ya, anggap ini sampah misalnya Bapak Ibu ya. Dan seterusnya ya, saya yakin Bapak Ibu udah terbiasa dengan ini. Ini cara pertama. Untuk cara berikutnya, kita mau copy ini, bisa duplikatkan halaman ini, kita nggak mau pakai tokoh-tokoh ini, Bapak Ibu. Misalnya, kita di sebelah sini ya, ada tulisan aplikasi, terus di sini ada, nah, karakter builder nih ya, karakter builder. Nah, di sini itu kita ditawarin untuk ini ada beberapa, tapi terbatas ya Bapak Ibu ya. Cuman bagusnya di sini kita bisa memilih ini beberapa gerakan-gerakan model-model ini ya, pose-pose yang berbeda. Misalnya untuk yang ceweknya yang ini misalnya ya. Terus kembali, kita pilih yang rambutnya ini. Ini kok kegedean ya. Nah, ini kok, oh, sorry. Ini kok ngadat ya? Oh, bentar.
Maaf, kita ulang ya. Misalnya ini gambarnya cewek, terus ini rambutnya, kita atur ya warnanya. Terus kalau sudah kita klik selesai di sini. Nah, ini untuk tokoh yang pertama. Untuk tokoh yang sama, kita juga buat lagi ya Bapak Ibu ya. Kita klik misalnya rambutnya begini, tapi posenya itu misalnya berlari. Nah, seperti ini ya. Berlari. Kalau sudah, kita klik lagi, selesai. Ini untuk gambar yang kedua. Ini kok kulitnya lain ya? Jadi kalau misalnya kulitnya lain bisa di ini lagi. Nah, warna kulitnya diganti, rambutnya seperti ini. Kemudian kita cari yang kita butuhkan ya. Kita klik selesai untuk karakter yang pertama, tapi pose yang kedua misalnya ya. Seperti ini. Terus kita butuh lagi gambar tokoh karakter itu. Ya. Kita pilih posenya lagi ngapain misalnya di sini. Lagi mana ya? Nah, berlari misalnya ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa klik selesai. Nah, jadi kita sesuaikan nanti kalau udah selesai, bisa diatur dan speech bubble-nya juga bisa ditambahkan, disesuaikan ukuran besar kecilnya. Dan saya yakin Bapak Ibu udah terbiasa dengan itu. Ya. Ini baru yang cewek ya. Kalau yang cowok, misalnya ini, rambutnya kita pilih juga. Ini misalnya ya. Kita ketik selesai. Ini sawo mateng nih. Ya. Nah, seperti itu. Begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi misalnya posenya sama, kita bisa copy paste ya. Kita bisa gandakan, duplikatkan. Ini ya. Oke. Saya rasa itu aja ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab ya Mbak Ibu Nurdiati. Oke, apakah sudah cukup Bu Nur Aini? Kalau misalnya masih mau dilanjut, monggo silahkan. Tidak ya? Sambil jalan aja Mbak, sambil Oh, ini. iya. Kalau ada yang tanya, nanti kita bisa sambil ini kan. Oke, terima kasih Bu Nur Aini tadi atas praktiknya tadi membuat membuat komik di Canva ya. Jadi Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan oleh beliau Bu Nur Aini bisa membuatnya dari template atau mungkin ketika Bapak Ibu mau dikreasikan sendiri juga bisa ya Bu Nur Aini. Jadi dari template kemudian karakternya bisa Bapak Ibu cari di elemen ataupun bisa cari di karakter building sesuai dengan dari kehendak dari Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mari kita masuk ke sesi yang berikutnya yaitu tanya jawab. Mungkin sebelum kita tanya jawab, Bapak Ibu tadi di kolom chat ada beberapa yang bertanya bahwa kegiatan Canva Lover Nusantara itu kita ada webinar setiap Jumat malam. Nah, Jumat malam Sabtu, insya Allah jam 19.45 itu kita mulai. Jadi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, monggo untuk bisa bergabung di sesi-sesi selanjutnya. Mungkin silakan untuk kita buka sesi tanya jawab kepada pemateri narasumber kita Bu Nur Aini Furqon. Silakan Bapak Ibu. Oke. Silakan Bu Nurdiati di aja. Nih, di sini ada Pak Subarno Hanan. Kepada Bapak Subarno Hanan, silakan untuk bisa open mic dan sampaikan pertanyaannya kepada Ibu Nur Aini. Terima kasih waktu yang diberikan. Langsung saja Ibu, Bapak yang kami hormati.
berkaitan dengan pembuatan komik. Tadi saya sudah mengikuti dan menyaksikan. Kebetulan saya juga mencoba untuk membuat komik kemarin-kemarin karena kami CGP Angkatan 8. Jadi saya belajar untuk buat komik juga. Cuma pertanyaan kami, karena saya juga baru nyoba-nyoba kemarin tadi ngupload juga siang itu, tapi belum lancar. Maksud saya, pertanyaan saya, akun buat komik ini sama belajar ide sama email yang biasa, Gmail biasa itu apa ya? Saya kok sementara yang kami buat cuma pakai email yang biasa, nggak pakai yang belajar ID itu. Sementara itu dulu, terima kasih. Mungkin mau langsung ditanggapi, Bu aja Bu Nurdiati. Ya. Terima kasih Pak Subarno Ya, Hanan. Ini dari mana ya Pak Subarno Hanan? Saya dari Bantul, Bu, SMP 3 Kasihan saya. Ya. Oh, Bantul ya. Terima kasih. Iya, CGP ya Pak ya, Angkatan 8. Iya, jadi sekarang ini sudah Angkatan 9 jadi 1 ya. Ya, pengalaman saya Bapak Ibu untuk kenal Canva ini, saya belajar dari sejak jadi guru penggerak, dan alhamdulillah Canva ini sangat membantu tugas-tugas saya hingga selesai, hingga tuntas. Sampai sekarang saya masih ketagihan terus untuk menggunakan Canva. Benar Pak Subarno ya, saya itu sejak akun belajar itu bisa gratis fitur-fiturnya ya Bapak Ibu, itu suatu anugerah yang luar biasa bagi saya, bagi Bapak Ibu juga tentunya. Jadi Pak Subarno belum punya akun belajar atau gimana? Sudah, tapi maksudnya saya menggunakan komik belum lama kan, baru belajar-belajar, tapi sudah nyoba membuat yang seperti tulisan Ibu tadi, belum maksimal tapi hasilnya begitu. Kalau kita pakai akun belajar Pak Subarno, banyak fitur-fitur gratis yang harusnya berbayar, kita jadi gratis bisa gunakan itu, dan kita makin seru berkreativitasnya, berkreasinya, dan bisa menghasilkan karya yang maksimal. Seperti itu Pak Subarno. Mungkin teman-teman lagi yang lain bisa nambahin kalau misalnya ada yang mau ditambahin. Itu aja Pak Subarno ya. Oh, izin Bu. Silakan. Iya, mohon maaf ini ya. Kebetulan saya punya akun Canva 2. Iya. Dulu saya daftar itu waktu ikut kegiatan di komunitas media pembelajaran Bandung. Pertama kali saya mengikuti kegiatan di situ belajar Canva. Saya awalnya pakai yang akun Gmail biasa, akun pribadi. Sama Bu. Ya, saya daftar yang itu, terus kemudian saya ikut lagi di komunitas media pembelajaran Banten. Nah, di situ saya daftar, baru saya daftar pakai akun belajar ID. Saya awalnya sih kaget juga gitu. Saya nggak ngeh, karena kalau pakai akun belajar ID waktu itu saya daftarnya pakai SKBM. Belum ada di PMM waktu itu. Saya daftar harus pakai SKBM. Belakangan ini baru saya ngeh, ternyata berbeda. Kalau pakai akun belajar ID, semua fitur-fitur itu banyak yang gratis. Iya. Nah, saya pakai yang akun pribadi itu akhirnya untuk jualan aja. Saya edit-edit untuk promo-promo barang dagangan saya. Ternyata beda. Jadi kalau saya ambil walaupun gratis, itu ada tulisan Canva-nya. Jadi harusnya kecil. Ada watermark-nya ya? Iya, itu ada tulisan Canva-nya. Jadi saya harus tutup tulisan Canva-nya itu supaya nggak kelihatan. Berarti double edit lagi gitu Bu Mustia ya? Iya, saya edit lagi. Kadang supaya nggak kelihatan tulisan Canva-nya itu saya kecilkan. Gambarnya nanti nggak kelihatan. Kalau kita ambil plak, itu kelihatan tulisan Canva-nya itu. Itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Mustia. Itu pengalaman ya. Iya, terima kasih Bu Nur Aini.
Dan Bu Iya. Mustiah tadi yang sudah menambahkan ya, ini dari testimoni. Mungkin memang dulu di awal kita mau masuk Canva for Education harus bawa SK DNPTK, SK mengajar, tapi sekarang kita lebih difasilitasi dengan akun Belajar ID. Maka dari itu Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Belajar ID, jangan lupa untuk masuk Canva-nya menggunakan Canva Belajar ID. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, untuk raise hand mungkin saya batasi 3 orang raise hand saja, kemudian nanti ada di kolom chat. Kepada Ibu Rita Susanti, persilakan. Oh, Ibu Rita, oke. Ya, Bu Rita dan Bu Niki. Terima kasih Bu. Mohon maaf, iya saya kameranya ditutup, ya sinyal kurang bagus. Siap. Monggo Bu Rita. Saya alhamdulillah dengan Canva juga tugas-tugas guru penggerak memang CGP kemarin saya kebetulan angkatan 7 sudah alhamdulillah sudah lulus jadi guru penggerak. Nah, saya yang penasaran Bu Nur Aini, begini kan kita sama-sama matematika ini. Saya ketika mengakses Canva itu untuk membuat rumus-rumus itu merasa ada yang ini seperti pangkat, fungsi kuadrat itu bagaimana ya caranya supaya bisa dengan bagus itu tampilannya gitu. Terima kasih Bu, karena kita sama-sama matematika jadi pasti memerlukan rumus-rumus lah. Jadi saya di sananya agak terkendala sedikit menggunakan Canva ini. Terima kasih Bu. Oke. Terima Monggo, kasih Bu Nur Aini. Ya. Saya belum baik. Terima kasih atas pertanyaan Bu Rita. Saya belum terlalu banyak eksplor untuk itu. Tapi sejauh ini saya biasa mengoperasikan Canva itu pakai HP. Kan bisa diakses pakai HP juga bisa pakai ya. Kebetulan di HP itu kan kalau kita buat yang kuadrat ya bisa angkanya ya lebih lama ditekan lebih lama nanti muncul kuadratnya. Terus juga ada simbol-simbol matematika juga bisa muncul di sana. Seperti itu. Atau kadang saya copy dari Google rumus-rumus yang ada di sana, saya coba pastikan di Canva. Saya belum coba explore lebih jauh, tapi saya yakin pasti ada cara lagi yang lain. Mungkin teman-teman yang lain yang punya pengalaman untuk itu silahkan berbagi di sini. Oke, Bu Nurdiati. Oke, terima kasih Bu. Mungkin nanti juga teman-teman akan bisa lebih eksplor lagi untuk yang rumus-rumus. Kalau dulu memang masih agak terbatas, mungkin kalau sekarang sudah lebih banyak mungkin Bu. Hanya karena belum begitu digunakan jadi agak lupa. Mungkin ada yang mau menambah pengalaman untuk penggunaan yang rumus matematika? Bisa juga seperti tadi Bu Mustiah. Oke, mungkin sambil berjalan untuk penanya yang ketiga, Ibu Niki C. Waktu dipersilakan. CV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa ini guru. Guru penggerak nih dari Sumbawa. Seangkatan kita ya. Enggak, saya angkatan 2. Enggak, kita seangkatan di GI, Guru Inspiratif. Oke, betul. Luar biasa tadi pemaparan dari saya nggak bisa jawab nih, Bu Niki. Enggak, buat yang apa namanya yang template rumus-rumus matematika itu bukannya kita bisa ngambil di Word terus kita copy aja gitu. Ya, Kan bisa gitu ya kalau mau jalan singkatnya. Pertanyaan saya. Tadi kan di storyboard-nya Bu Aini kan ada cover. Nah, tadi saya sempat bingung covernya di mana gitu. Pengen tahu cara buat covernya yang sesuai sama tema komiknya. Tadi lupa ya langsung keisi tadi soalnya kan. Oke ya. Terus yang kedua tuh itu bisa nggak sih kita pakai kayak pakai unggahan terus kita pakai muka sendiri gitu loh Bu? Sendiri. Memungkinkan nggak ya? Saya belum explore juga, tapi insya Allah kedepannya. Soalnya tadi kayak putus-putus tuh, kebetulan sinyal di sini kan kurang bagus nih.
Lagi di Terus saya nggak lihat tadi di pas masukin apa namanya, yang badan-badannya tokoh-tokoh komik itu ada di mana tuh? Di unggahan, di aplikasi, apa itu namanya tadi? Oke, saya coba ini ya. Karakter building itu mungkin ya Bunda Ya, Raini yang betul. dimaksud. Saya izin. Bisa nggak diulang di bagian itunya lah? Oke. Sama bagian covernya yang kelewat tadi. Covernya sorry, ini kelewat memang. Iya. Benar-benar jelas. Oke. Ini Bunda Raini bisa muncul belum? diperlihatkan ulang. Ya, misalnya ini ya, Nah, Pak. muncul. Ya, misalnya ini kosongan ya. Kalau kosongan itu berarti kita mulai dari awal. Untuk cover ini maaf ya, artinya kelewatan tadi. Kita bisa klik di elemen, Bapak Ibu. Di sini kita bisa tekan background, komik, ya. Nah, di sini akan banyak pilihan yang cakep-cakep, yang bagus-bagus, yang menarik. Kalau yang tadi saya pakai itu yang ini ya, yang ini bisa, atau bisa scroll lagi ke bawah. Misalnya ini ya. Nah, kemudian ditarik, disesuaikan lah sama ini ya, ukurannya. Kita buat semenarik mungkin. Nah, kayak gini. Terus tokohnya ya Bapak Ibu ya, misalnya guru ya, guru. Tadi kan guru berhijab ya. Misalnya ini. Nah, biasanya di Canva itu akan muncul beberapa tokoh yang sama, karakter yang sama ya, kayak gini. Kita cari yang sama kayak itu. Kalau yang ini Bapak Ibu ya, di sini kan ada yang mukanya polosan gini ya. Yang polosan ini kita bisa pilih pakai, kita tambahin ekspresi ya, ekspresi. Nah, di sini kan ada banyak mata ya, misalnya yang ini ya, kita bisa inikan, kecilkan, lalu kita paskan di sininya. Ini. Kalau ekspresinya tutup mata, bisa kita sesuaikan. Itu ya. Kita mundurkan. Ini kecilin lagi. Nah, kayak gitu. Gitu Bu Niki? Mungkin ini. Cover. Ya, untuk cover. Terus tulisannya seperti biasa. Kita tulis judulnya. Misalnya, hari yang seru. Judulnya ya. Hari yang seru, hari yang menyenangkan mungkin. Dari komik itu bisa dibikinin video nggak ya? Bergerak maksudnya? Iya. Bisa, pastinya bisa. Coba ya kita iniin. Kalau misalnya kita unduh di sini, kita bisa tampilin ini video MP3 atau kita edit ulang dan kita pilih video pembelajaran terus kita atur waktunya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita mau rekam suara untuk mengisi kata-katanya itu juga kayaknya lebih hidup lagi. Tadi saya rencananya mau buat seperti itu, tapi waktunya nggak nutut. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lebih kreatif lagi bikinnya. Silahkan. Gitu ya Bu Niki ya. Makasih Bu Aini, cantik mulai. Guru inspiratif semua. Iya, terima kasih Bu Nurani yang tadi sudah mempresentasikan dan juga mempraktikkan ulang ya. Ini juga tadi di pertanyaan kolom chat ada
kalau rumus matematika di Canva bagaimana? Nah, tadi mungkin bisa disiasati di Word atau di PPT yang lain, mungkin kita ketikkan di Word kemudian di-crop ataupun, dikreasikan yang lain. Oke, seperti itu ya Bu Nuraini. Kemudian tadi, jika sudah selesai, apakah di-save dulu jika akan digunakan di pembelajaran atau bagaimana Bu caranya? Nah, seperti itu pertanyaan dari Ibu Aminah. Ibu Monggo Bu Nuraini. Aminah. Ya, terima kasih Ya. Bu Aminah. Mana ya Bu Aminah ya? Bisa angkat tangan Bu Aminah? Oke, dari mana Bu Aminah? Dari Indramayu, Jawa Barat. Indramayu. Ini dari Sumbawa. Iya, Bapak Ibu. Jadi kalau di Canva, Bapak Ibu ya, kita bisa kalau ke anak-anak, kalau saya ya untuk berbagi ke siswa saya itu saya download dulu dalam bentuk PNG ya. Terus saya share di WA bisa untuk mereka pelajari. Tapi karena kebetulan di sekolah itu nggak bisa, nggak boleh bawa HP, peraturan di sekolah itu, jadi saya tampilkan di LCD untuk tonton sama-sama. Seperti tadi misalnya saya buat yang komik saya tadi ya, itu tentang cara mencari pi kan, Bapak Ibu ya. Saya izin untuk nampilin lagi. Bentar dulu. Mana sih? Ya, sambil menunggu Bu Nuraini tampilannya, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya, presensi dan umpan balik dari kegiatan kita pada malam hari ini. Jangan lupa dipastikan sampai terkirim, mungkin Bapak Ibu bisa screenshot juga untuk disimpan pribadi. Sudah ketemu Bu Nuraini? Sudah kelihatan belum? Ya, sudah nampak. Nah, ini kan saya buatnya, ini di halaman pertama ini cover ya. Kemudian di halaman kedua ini tentang ceritanya ya, cerita halaman pertama, halaman kedua, ketiga. Jadi saya ajak anak-anak untuk bereksperimen mencari nilai pi dengan mengukur keliling dari lingkaran yang ada pada kaleng susu, lingkaran pada mangkok, dan juga toples. Bahan-bahannya juga ada di sini. Dan biasanya anak-anak yang audiovisual ya, mereka dengan gaya belajar lebih dominan visualnya itu biasanya cepet nangkep banget. Dan rata-rata kita juga seperti itu ya, setelah melihat kita bisa praktek langsung, oh jadi kita siapin meteran, pita meteran ya, mungkin kita siapin gunting, penggaris, bolpen gitu ya. Nah, di sini ini sengaja saya buatnya pakai gambar, mungkin kelihatan nggak rapi. Kalau pakai garis mungkin lebih rapi lagi. Nah, di sini saya jelaskan bahwa istilah diameter dan tali busur. Ada 2 tali busur. Nah, ini mereka juga dapat pemahaman baru. Yang awalnya mungkin nggak paham apa sih diameter, apa sih tali busur, mereka jadi paham kalau sebenarnya diameter dan tali busur tuh sama ya, cuman kalau diameter itu tali busur terpanjang dari suatu lingkaran. Kalau tali busur ada yang pendek, ada yang panjang, dan yang paling panjang dalam suatu lingkaran itu adalah diameter itu sendiri. Dan mereka setelah mengukur ya, panjang dari keliling lingkaran yang ada dalam toples, ternyata ada 34,54 cm, itu nanti dibagi dengan diameternya. Inilah yang dilakukan oleh Archimedes. Mereka jadi tahu kalau dulu penemu itu melakukannya seperti ini, membuat lingkaran yang beragam, kemudian mereka mencoba membagi dari keliling lingkaran itu dibagi diameternya, ternyata ditemukanlah angka yang sama, bilangan yang sama, 3,14, 3,14, 3,148 dan seterusnya. Dan itu mendekati.
Nah, dari situ si tokoh ini, si karakter ini berkesimpulan bahwa setiap lingkaran, keliling lingkaran itu pasti kalau dibagi dengan diameternya akan menghasilkan bilangan yang sama, yaitu 3,14. Nah, itulah di akhirnya ya, keduanya merasa senang karena akhirnya mereka bisa bereksperimen sendiri, melakukan sendiri, dan si ini tokoh yang cowok ini juga bilang, "Ini menyenangkan sekali, it's amazing," katanya dia. Dan di akhirnya tinggal ditulisin the end selesai maksudnya. Gitu Bapak Ibu. Oke, menarik sekali Bu Nur Aini. Ternyata kalau kita anak-anak tadi ketika kita hanya dijelaskan biasa saja kadang kurang tertarik. Tapi ketika disampaikan gambar, kemudian narasinya ya cukup singkat lah, tetapi itu akan lebih mudah dipahami. Nggih. Bapak Ibu, sepertinya ini banyak juga pertanyaan, namun karena ini waktu juga sudah malam, mungkin sedikit saja Bu, barang 1 menit lah, Bu Nur Aini bisa praktekkan untuk yang karakter building Bu. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa dipraktikkan 1 menit saja, cara ganti gambar rambut, kulit, atau apa. Nah, Oke. kemudian sesi tanya jawab Itu tadi terlalu lucu ya. Ya, tidak masalah. Ini masih ada waktu 5 menit sampai 9.25. Nah, 1 menit untuk praktek. Udah kelihatan belum? Ya, sudah Bu. Ya. Saya coba buat di sini. Iya. Ini dah di sini ya. Kita Iya. sorry. Kita buat di sini, kita coba cari background ya, Bapak Ibu ya. Background komik. Nah, di sini kan ada misalnya ada yang ini, sama pakai yang ini. Kita tarik. Iya. Ini ya. Terus tokohnya Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Ini kebetulan karena kita sudah buka tadi, jadi muncul di sebelah kiri ini. Kelihatan ya? Ya, nampak karakter building gitu ya, Bu. Ini di sini ada 3 pilihan ya, ada kepala, wajah, dan tubuh. Di tubuh itu kita cari dulu tokohnya ini, karakternya kita mau yang gimana. Yang berdiri, biasanya kakek-kakek juga ada. Jadi kita yang standar ya, karena ini belum terlalu bervariasi Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa pakai yang ada dulu, misalnya ini, kembali dulu ya, kita klik kembali. Wajahnya yang mana yang kita pilih? Yang begini atau yang ekspresinya begini? Kita pilih, ada yang ketawa. Nah, misalnya ini ya, kita balik lagi. Rambutnya kita pilih kepalanya seperti apa. Kalau mau yang ini boleh juga, atau yang ini. Yang suka rambut keriting silakan. Ini kulitnya di sebelah sini. Nah, terus suka yang sawo mateng bisa diganti. Ini rambutnya kalau ada yang pirang mungkin ya. Suka yang warna merah atau yang coklat. Boleh ini ya. Bervariasi. Kalau udah, silakan Bapak Ibu ketikkan selesai di sini. Nah, kemudian ditarik ini kecil kan, misalnya dia di sebelah sini. Nah, untuk karakter yang lain, maksudnya karakter yang sama tapi posenya yang lain, kita pilih lagi. Misalnya yang berlari, ya, berlari. Ini kan kepalanya masih begini. Balik, cari lagi rambutnya kayak gitu. Kan ini ya. Ditarik lagi, di scroll ya. Kita tarik ini. Yang ini ya. Oke. Terus balik lagi, kita pilih kulitnya ini. Rambutnya coklat. Oke, nah kayak gini. Kalau sudah, jangan lupa klik selesai. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Nur Aini tadi untuk beberapa penanya, ada karakter building, jadi silahkan Bapak Ibu nanti explore, ada wajah atau apa, tadi disampaikan Kang Diro mungkin agak sedikit terbatas, tapi ke depannya pasti akan lebih diperbarui untuk karakter-karakternya, ekspresi-ekspresinya. Terima kasih Bu Nur Aini Furqon yang malam hari ini telah memberikan praktik baiknya membuat komik pembelajaran
dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, walaupun memang kalau kegiatan daring ada kendala sinyal tidak masalah, tapi semoga saja apa yang disampaikan oleh Bu Nur Aini tadi bisa diterima oleh peserta pada malam hari ini dengan baik dan semoga nanti langsung dipraktekkan untuk pembelajaran di kelas. Bapak Ibu, ini waktu sudah cukup malam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kang Dero selaku founder dari Canva Lover Nusantara, Kang Ihin Solihin selaku ketua, ada Bu Eneng, Putri Wahyuningsih, dan juga rekan-rekan lain dari Canva Lover Nusantara dan juga Canva Lovers Kabupaten, dan yang paling utama adalah terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu hadirin pada malam hari ini yang sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Kami selaku panitia dari pelaksana webinar Canva Lovers Nusantara seri ke-18 ini tentu saja dalam memberikan pelayanan dan juga pemaparan. Mungkin dari saya pribadi ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama Bapak Ibu, waktu yang diluangkan untuk mengikuti kegiatan hari ini tercatat sebagai amal ibadah kita. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk untuk presensinya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk isi dan pastikan sudah terkirim. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan hak Bapak Ibu berupa sertifikat. Terima kasih Bu Eneng yang telah memfasilitasi kami. Saya selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan ini banyak kesalahan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, Allah di minggu depan, Jumat malam Sabtu, kita masih ada seri-seri webinar yang lain yang tentu saja tidak kalah menarik dari malam hari ini. Bapak Ibu, mungkin karena tadi juga dibuka dengan pantun, nah di sini saya sedikit juga buka chat GPT. Nah, pagi-pagi melihat kami, saya membajak sawah di tanah Ibu Ani. Saya tutup webinar kali ini, cukup sekian dan juga terima kasih. Sekian kami Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jangan lupa Bu, foto bersama. Oh iya. Mungkin Bu Eneng bisa dibantu, ini sudah banyak yang keluar. Tadi juga saya. Oh ya, oke. Saya ubah ya tata letaknya. Oke, silakan Bapak Ibu open cam ya. Ya. Open cam. Oke. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, kemudian ada yang sampai pada detik ini masih bertahan. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sedikit informasi dari Kang Dero. Ini bahwa karena ada permasalahan, karena dibatasi akun Google Meet-nya cuma